kami mundur ke 15 tahun ya kan yang silam. Lahan masyarakat terancam, nenek moyang kami juga simbolnya ini terancam, jiwa kami pun juga terancam. Nah, itu. Ya bermes ini untuk mata pencarian kami sehari-hari lah. Kadang-kadang tuh kan nggak ada uang itu untuk belanja anak. Jadi kami cari remis lah di pantai ini. Banyak yang cari remis sini. Anak-anak yang masih itu udah besar ke tingkat anak SD ke atas lah. Itu lah sikap yang bisa cari remis itu setiap hari dia cari remis pulang sekolah. Kadang-kadang dapat 200 buah, kadang-kadang dapat 300 buah. Kalau dapat macam itu kan anak-anak saya itu bisa untuk belanja. Kadang-kadang itu maksimalnya 50 hari. 500-an dapat remis itu. Kalau yang besar itu kalau dijual satu buah itu 100 rupiah. Kalau 500 kan 50 dapat duitnya. Kalau ada bapak ibu yang bekerja berat dan hipnotis. Tanah kalau nggak bisa bermis lagi, macam mana lah mungkin mati. Kalau nggak bermis ini kalau masih disuruh orang kan cari batu itu paling ngambil batu, cari yang dikit-dikit kan. Paling ke satu karung dapat sehari. Dijual 10.000, kadang-kadang 8.000 satu karung. Siang biasanya kalau pas musim laut bagus saya ke laut. Nah biasanya saya ke laut ini habis jaring saya mancing. Pasang rawai itu kadang-kadang 100 biji pancing. Nah, itu kadang-kadang itulah dapat ikan agak besar. Laut itu bersih terus, ombaknya kecil. Nah kami bisa nengah, nah itu berarti bisa bergaji 2 juta. Jarak desa kami dari kota Bengkulu atau provinsinya itu lebih kurang 115 km. Saya tinggal Desa Penago Baru, Kecamatan Ilirtalo, Kabupaten Sluma, Provinsi Bengkulu. Sebagian masyarakatnya hidupnya berasal dari tani sawit, sawah, cari remis, cari ikan. Kalau selatannya itu tetangganya nama desanya Pasar Talo, kalau sebelah utaranya itu Desa Rawainda. Ya, Desa Rawainda itu asal masyarakatnya itu dari Trans, dari Jawa. Tapi walaupun dia itu udah dari Teran, dia udah akrab sama penduduk aslinya Desa Penago Baru ini. Kayak saudara sendiri.
Nggak ada bermusuhan, nggak pernah itu. Ya karena di Jawa itu sudah sempit, kepengen mau mencari usaha yang lebih dari yang saya tinggalkan. Dari pertama itu dulu saya terima di sini, lahannya ini sudah dibukakan oleh pemerintah, terus tinggal membersihkan sisa-sisa batang-batang itu. Saya tanami, ada jagung, ada ketela pohon itu, ya ada kacang gitu. Itu mulai pertama saya agak merasa senang karena saya menanam tanaman apa saja di sini itu tidak memakai pupuk aja sudah berlimpah hasilnya. Niki cabai kula. Nggih. Kalih nika le tanam nggih sering rampung nggih. Terus itulah ada itu Batang bernung itu loh. Itu yang di tengah-tengah ada bernungnya. Pokoknya yang tanaman hijau itu ke sini. Yuk. Pasir bae diambur kamu ke dia ngangkat. Pengarepan di. Kalau kerjaan ya kayak inilah, sehari-hari masak, ngurus anak-anak. Kalau mau masak tuh nampi kalau kami kan nampi beras, saladnya ini udah nampi, kami masak, masuk dapur, sini masak, di sini masak. Kalau sayurannya tuh ya apa aja yang ada, kalau nggak ada ya diam. Nah, udah, jadi. Mana cabe ya? Ya, sama cabai situ. Jangan cabe. Hidupnya ya tenang gitu, petaninya tetap usaha sebagaimana mungkin. Tapi semenjak adanya PT masuk ke desa kami ini tahun 2005 itu, masyarakatnya mulai merasakan resah. Ini tempat keramat. Nah, jadi maka dibilangkan keramat itu dulu poyang dulu silam di sini. Nah, jadi ini kalau ini sampai hilang ataupun rusak, jadi tempat kami mau istilahnya itu ziarah di poyang kami itu nggak ada lagi. Nah, kelihatan dari mata kami sendiri, kayak kemarin tuh paminya itu udah menggali di sini. Di pinggir pantai udah menggali di sini. Jadi kami masyarakat ini udah cukup resah dengan adanya perbuatan PT Pamnya. Nah, jadi kalau di situ udah digali, dia tuh di sini tetap digali. Soalnya ini sudah dikasih patok semua ini oleh PT Pamnya. Nah, jadi lahan masyarakat terancam, nenek moyang kami juga
simbolnya ini terancam, jiwa kami pun juga terancam. Nah, itu. Kami kalau ini dirusak, kami menangis. Ini adalah nenek moyang kami. Sementara masyarakat sudah mulai mapan di sini, ekonomi mulai mapan, sawit mulai buah, sawah mulai berjalan, mulai menghasilkan, tanam tumbuh mulai menghasilkan, diusik oleh adanya tambang ini. Berarti kami mundur ke 15 tahun yang silam. Kalau mau dipindah harus pindahkan ke tempat yang baru. Itu pemerintah harus berpikir 2-3 kali itu. Itu kan. Kalau memang ini daerah potensi menjadi sumber keuangan daerah, sumber devisa negara, kenapa ditaruh transmigrasi di sini? Itu ketahuan, terus terang aja ketahuan bahwa ini sebetulnya daerah ini lama sudah pertambangan. Setelah peta pertambangan ini keluar, sampai sekarang Rawa Indah ini nggak ada nama desa Rawa Indah ini di peta itu. Masih hutan, dianggapnya kami transmigrasi di sini dianggap monyet aja lah, dianggap taruh aja. Itulah. Ini Pak belum hasil sawit dulu, ini kendaraan ke kebun. Sepeda ini. Saya sama istri saya ini rencana. Ini baru saya buat, Mas. Kamar ini mau saya buat, rencana mau saya jualan. Menabung dikit demi sedikit, mau benahi rumah ini. Sampai sekarang sudah saya buat ini, saya belum berani berpikir rencana saya, karena saya anggap saya kalau sekedar pinjam duit bareng mungkin 5 juta 10 juta ke bank, saya udah bisa mutar untuk di sini dari hasil sawit saya, dari penghasilan saya. Tapi dengan adanya gejolak PT Pamia ini nimbulkan kita resah. Sampai sekarang saya nggak berani ngisi nih, Mas, karena pikiran saya pinjam satu saat nanti saya diusir di sini, ya pakai apa saya bayar? Ya namanya utang ya tetap dikejar, walaupun saya pindah kan tetap dikejar. Saya bubaran betul itu sama istri saya, karena istri saya katanya kalau di sini digusur untuk pertambangan itu mau pulang ke Jawa ikut adik-adiknya dan orang tuanya. Tapi kalau saya suruh ikut ke Jawa, saya nggak mau. Lebih baik saya ya entahlah hidup sebatang kara di sini. Yuk, PT Pamia kemarin nggak ada remisnya kan? Nggak tahu, habis mungkin dikeruk terus pasirnya tuh. Takut remisnya mungkin. Ikannya juga nggak ada udah. Waktu Pamia masuk kemarin. Kalau sekarang kan dikit-dikit ada remisnya. Sejak Pamia berhenti. Ini sebenarnya lahan saya ini. Lantas Pemia sini dulu bergerak kan. Dia tahu-tahu secara paksa lah kan di sini sawit di sini berapa batang dulu banyak. Pas di kalat berat gitu lah kan. Dibongkar secara paksa ganti rugi kata dia kan. Jelas rugi ya. Sekitar ngepungan 50 meter lautannya sini. Dari situ kan sampai situ kan nyampe 50 meter ke laut hutan. Kalau sekarang ini kan nggak ada hutannya lagi sini. Malah sawit banyak mati karena tendangan air laut. Ini yang jelas itu ciri-ciri tendang air laut itu cuman itulah. Daunnya mati. Ya kalau dihitung uang itu kan jelas jutaan lebih lah, itu banyak. Mulai Pemia bergerak saya nggak ngasilkannya lagi sawit. Sebulan itu minimal 1 juta saya rugi. Pantai ini yang jelas tuh mungkin ratusan hektar yang kena ini gara-gara Pemia. Sungai Penago. Ini Sungai Aha. Sungai Aha. Ini Muara Penago ini kan. Jadi di sini dulu Laut mana Pak? Laut. Kan? Laut ini dibendung oleh PT Pamia. Sungai. Muara ini. Jadi lahannya sini, posisinya di sini. Nah, jadi pasang ini naik kan. Jadi lahan saya ini terendam sawah ini. Itu muaranya kan di sana.
Nah, jadi airnya dari AHA ini kan masuk ke lahan saya. Lahan saya ini kan terendam. Nanti padinya membusuk. Kerugiannya dalam 1 tahun itu kadang-kadang itu kan mencapai 1,5 ton. Ada yang kalau panennya istilahnya merata itu sampai 2 ton dapatnya. Kerja di PT Pamia sebagai security, kepala security, ya saya ikut PT Pamia tahun 2005, 2006 mulai. Dukanya yang banyak, bukan sukanya. Dukanya hanya ngeluh. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan janji pertamanya nih. Kalau istilah perjanjian nggak, tapi iming-iming itu ya untuk perumahan dapat, kendaraan dapat. Sudah itu penghidupan juga layak. Setelah saya di sana ya nyatanya semuanya nggak ada. Itu juga seperti pasir besi, itu pernah dibawa ke utara, itu dijual atau di apa nggak tahu saya. Berapa puluh ton itu kurang jelas, tapi yang jelas waktu itu 6 mobil. Malam-malam saya sendiri ikut ini ngangkat pasir besi. Ya kalau menurut informasinya seharusnya itu kan dibawa diekspor ke Hong Kong. Nah, udah itu yang terakhir kali saya tuh yang rasa nggak enak, saya yang mengusul naik gaji, sudah 2 tahun kerja ngusul naik gaji, saya sendiri yang dipecat. Bukan gaji naik, malahan saya yang dipecat, ngusul naik gaji. Saya rasa udah wajar kalau 2 tahun kerja ngusul naik gaji. Masyarakat jauh sama kita. Kalau sekarang masyarakat dekat. Kadang-kadang kumpul di rumah ini walaupun begini keadaan. Kumpul juga masyarakat. Ya masyarakat bukan menilai dengan rumah, dia menilai cara kitanya. Ya pengalaman kita. Jadi yang kami takutkan itu satu, takut kalau banjir. Yang keduanya kalau gempanya itu terlalu tinggi tegangan, takut ada tsunami. Terus ada angin. Nanti kalau ada angin yang besar atau angin topan itu, kalau hutan kami udah gundul, nggak ada di pelindung, yang kami takutkan itu nanti anginnya itu bisa menerbangkan atap rumah kami gitu. Kan nanam penghijauan, oleh karena hutan kami di sini sekarang udah gundul Pak, hutan lindungan ini. Jadi kami nanam penghijauan yang terutama untuk pelindung desa. Dunia ada jarama Urung pikiran terbang galau urung pikiran terbang galau Tahun 2005 itu sebenarnya masyarakat sudah melakukan penolakan terhadap penambangan pasir besi. Kami mengadakan laporan-laporan, terutama dilaporkan kepada DPRD Kabupaten, dilaporkan juga kepada Polres Kabupaten, dilaporkan kepada Bapak Bupati, hingga perjuangan masyarakat saat itu tidak berhasil. Menyikapi upaya Bapak selama ini? Jika bercamat tidak juga tuntas. Dan itu kami sekarang masyarakat Pasar Talo terjadi antara pro dan kontra. Sangat terasa bahwa Bapak dan Ibu sekalian sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Ada hak atas informasi sebetulnya yang dijamin oleh negara. Kita jadi masyarakat sini masih diapakan, itu yang perlu kita pikirkan.
Ya inilah kan kalau kita tunjuk ayo itu kan sanggup katanya. Nah, itu baru. Enggak Mas, tadi kan udah di ini kan udah satu komando itu tadi. Nah sekarang Sutris RT 6 sama Tegalarum ya. Semalam yasinan kawan-kawan Penago Baru siap membantu kita mendatangi di setiap tempat yasinan untuk kampanye masalah ini. Untuk tim kampanye ini tugas-tugasnya Sutris RT 6 tuh ada di RT 6 dengan Tegalarum. Kemudian Rianto RT 8, RT 7, RT 5 dan RT 4. Mangko di wilayah masing-masing dicatat, juga masing-masingnya petugasan maupun tidak keliru. Betul. Ya, jadi keputusan kita ini ada 5 poin. Yang pertama tim pencari dana sudah tahu, tim kampanye juga tadi ada 6 ugang. Yang ketiga ini rapat ulang nih pada tanggal 14, 15 malam Selasa. Demon kemarin tuh orang pasang palang ke situ aku ikut. Pokoknya ikut terus itu. Nyegel apa tuh PT di situ di processingnya itu aku ikut. Pokoknya apa gerakan bapak-bapak di dusunnya aku ikut untuk kehidupan anak-anak aku. Katakan dalam 1 bulan. Hari ini adalah kami itu melawan pemerintah, tapi kami itu mengadukan nasib nggak ditanggapi. Akhirnya kami ya mengadakan demonstrasi gitu. Kami kan mau tenang hidupnya, nggak mau diganggu oleh PT itu. Itu nginap sampai 2 malam 3 hari. Sampai anak kecil itu ikut semua. Ada 1 hari itu makannya cuma makan ubi. Kalau bahasa dusun kami itu ubi gayat, yang keras. Kalau direbus tuh nggak lembut itu. Nah itulah dikasih makan. Tapi nampaknya pemerintah Kabupaten Seluma itu nggak ada sifat sosialisasinya terhadap masyarakat kami. Kami. Ini mulia. Apa ini pasar besi, Pak? Berarti ini untuk mendukung kita. Andai kata tidak tuntas, gimana kita masyarakat nanti pasar besi masuk, kita adakan hukum ini. Kami sudah kompak kalau ada pemukulan beduk itu berarti masyarakat ini dalam keadaan terancam. Terancam misalnya itu bisa dari pihak kepolisian misalnya datang, misalnya bisa pihak tambang. Nah itu kami melakukan pemukulan beduk. Kami itu menjaga kekompakan dengan cara melakukan hukum adat. Itu seperti apabila meninggal dari pihak yang setuju dengan adanya tambang, itu kami tidak ada masyarakat yang tidak setuju dengan tambang ini datang ke rumah yang meninggal itu. Nah, juga masalah pernikahan misalnya juga kami lakukan seperti itu. Pokoknya kami kapan saja tambang besi masuk, kami pasti kami hajari. Mau tutup, mau dicabut, usir dari desa kami. Kami mau hidup tenang, penghasilan kami mau meningkat, nggak mau diganggu lagi. Tutup, cabut. Pokoknya kalau nggak dicabut, kami tetap akan melawan PT itu, perusahaan.
Kutanara di pucau Anuja, di pucau Anuja. Nang petang kemana aku dunia bang ni deber. Dunia umang dunia umang ni deber. Mana pula? Badal kagong stator. Tak, demi selapir kita paspor dunia. Nam raja aku nida mati. Cerai bakunang, badan mati. Cerai bakunang, aku mati. Kalau badan naik kudu anak di dagang kajuan. Hmm.